Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya jika pagi hari ini kita kembali bertemu lagi dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi hari ini akan terambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, Matius 25 merupakan khotbah perpisahan sebelum Yesus pergi dari dunia ini. Pesan utama dari khotbah ini adalah supaya orang percaya bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Untuk menyampaikan pesan tersebut, Yesus menjelaskannya melalui 3 perumpamaan yang terdapat dalam pasal 25. Dan hari ini kita akan secara khusus membahas perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang 10 gadis. Mari kita lihat isi dari perumpamaan tersebut. Pada zaman itu ada suatu kebiasaan yang dilakukan di antara orang-orang Yahudi pada peristiwa pernikahan, yaitu di tengah malam mempelai laki-laki akan datang ke rumah pengantin perempuan dengan ditemani sahabat-sahabatnya. Nah, sang pengantin perempuan pun akan menunggu dengan ditemani oleh sejumlah pengiring perempuan. Ketika ada pemberitahuan bahwa mempelai laki-laki sudah hampir tiba, para pengiring perempuan ini harus pergi menyongsong kedatangannya. Mereka harus membawa pelita untuk menerangi jalan mempelai laki-laki menuju rumah pengantin wanita. Nah, dalam perumpamaan ini Kristus digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan pengiring perempuan adalah orang-orang percaya. Gadis-gadis ini atau pengiring perempuan ini memiliki sifat yang berbeda. 5 di antaranya bodoh karena hanya membawa pelita tetapi tidak membawa persediaan minyak. Dan 5 lainnya adalah bijaksana karena mereka membawa persediaan minyak dalam buli-buli. Bodoh yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang tidak memiliki pertimbangan tentang apa yang akan terjadi dan tidak memikirkan masa depan. Semua perhatian mereka hanya berfokus pada bagaimana mereka terlihat di depan orang lain dan bukan membuat diri mereka berkenan di hadapan Kristus. Sedangkan orang yang disebut bijaksana adalah mereka yang melihat jauh ke depan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar berkenan di hadapan Kristus. Saudara, melalui perumpamaan ini Yesus menginginkan setiap orang percaya menjadi bijaksana, sehingga selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga hidup dan iman kita agar tetap kudus dan berkenan di hadapannya. Sehingga jika Kristus sewaktu-waktu datang kembali dan menjemput orang percaya, maka kita didapati sebagai orang yang berkenan di hadapannya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Saudara, sudahkah kita menjadi orang percaya yang bijaksana, yang telah mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang kedatangan Kristus? Jika belum, maka marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Roh Kudus membimbing langkah hidup kita, sehingga kita menjadi orang percaya yang berkenan hingga Kristus menjemput kita nanti. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat memulai hari kami Tuhan pagi hari ini. Dan sekarang kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan agar kami menjadi orang percaya yang bijaksana, sehingga kami mempersiapkan hidup kami terus menjaga hidup kami supaya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tolong dan mampukan kami Tuhan, kiranya Roh Kudus juga membimbing langkah kami, sehingga setiap apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, apapun yang keluar dari mulut kami adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan segala aktivitas kami hari ini, kiranya kami juga terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.